Raden Said diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang dengan syarat bahwa Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat miliknya. Penantian Raden Said di pinggir kali itulah yang menjadikannya disebut sebagai Kali Jaga, yang berarti menjaga kali atau sungai. Sunan Kalijaga yang juga dikenal sebagai Raden Mas Said atau Syekh Malaya adalah salah satu dari 9 wali yang dianggap sebagai penyebar agama Islam di Jawa, Indonesia. Dia adalah seorang ulama dan sufi yang sangat dihormati dan dianggap sebagai tokoh yang paling mencolok di kalangan Wali Songo. Tidak banyak informasi pasti mengenai tanggal kelahiran dan kematian Sunan Kalijaga. Namun, sejarah mencatat bahwa dia hidup pada abad ke-15 dan ke-16 pada masa Kesultanan Demak. Sunan Kalijaga dikenal karena pendekatan keagamaan yang lembut dan inklusif, yang memungkinkan dia mendekati masyarakat Jawa dengan cara yang lebih akrab dan membumi. Pendekatan ini melibatkan unsur-unsur budaya Jawa dalam ajaran Islam, sehingga memudahkan orang Jawa untuk memahami dan merangkul agama baru. Selain sebagai seorang guru spiritual, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang seniman. Ia menggunakan seni dan musik untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat luas, terutama melalui tembang-tembang religius berbahasa Jawa. Kontribusi Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam di Jawa sangatlah besar, dan pengaruhnya tetap terasa hingga saat ini. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, sepilan rame punikosan. Lebih baik sendirian dalam melakukan kebaikan daripada ramai dalam melakukan perbuatan yang salah atau negatif. Sebagai manusia, kita harus memilih teman dan lingkungan yang baik untuk menjaga kebaikan dan moralitas. Isin-isin mulyo pernah adigang adigung, pernah waton mulyo. Bersyukur atas apa yang telah diperoleh, baik itu dalam keadaan melimpah maupun dalam keterbatasan. Sikap bersyukur akan membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Nanging ojo dumugi sekoro terkowo, ojo tetaring kalawan tumeko dalan. Meskipun hidup ini seperti samudra yang luas, jangan sampai tergoda oleh kenikmatan dunia atau tersesat dalam godaan yang menyimpang dari ajaran agama. Kawruh sejati tanpa menduwi, supaya bisa bertemu rojo ilahi. Pemahaman yang benar tentang kehidupan dan ajaran agama adalah kunci untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Memayu hayuning bawono, ambrasto durhangkoro. Selama hidup, manusia harus berusaha untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Manusia juga harus berusaha untuk menghilangkan sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Jika tidak, sifat-sifat ini hanya akan membawa kerugian pada manusia. Surodio Joyo Jaya Ningrat, lepur dening pangastuti. Sifat keras hati, angkara murka dan licik hanya bisa dikalahkan dengan sikap yang lembut dan penuh kesabaran. Manusia harus selalu menjaga hati dari godaan setan yang penuh hawa nafsu, serta saling memaafkan terhadap sesama. Urip iku sejatine tumindak, kudu asal mikul. Hidup sebenarnya adalah tentang tindakan dan bukan sekedar mencari keuntungan semata. Hal ini mengingatkan kita untuk hidup dengan bertanggung jawab dan memberi manfaat bagi orang lain. Sira bangsa kuwi bangsa iku, sajroning urip asal rugi bangsa iku. Setiap manusia adalah sama, tidak ada perbedaan di antara kita. Perbedaan hanya terletak pada kebajikan dan keburukan yang kita lakukan dalam hidup. Koskono dedelik namaning nabi, wis padha kadedayan saking Bani Adam.
Kekayaan atau status sosial bukanlah patokan kehebatan seseorang, tetapi kebesaran sejati terletak pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum kita. Bocah tumon wong tua bedah, nanging kepada bedo, sira mung bedoni Allah. Meskipun dalam bentuk dan usia kita berbeda, tetapi yang sebenarnya berbeda adalah akhlak dan kesalehan hati kita. Karena di hadapan Allah, hanya kebaikan dan ketakwaan yang menjadi ukur. Ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman. Menjadi manusia jangan mudah heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, dan jangan manja. Bersikaplah dengan bijak, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang menyesatkan. Belajarlah menjadi pribadi yang mandiri yang tidak bergantung, karena tidak ada hal yang selamanya. Ojo ketungkul marang kelungkuhan, katonyan kang kemareman. Menjadi manusia jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi. Semua hal yang dilakukan untuk tujuan kepuasan pribadi atau memenuhi ego hanya akan membawa dampak buruk bagi diri sendiri. Manusia harus terus belajar dan menekan ego dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Golek ilmu sejati ora peduli mau digoleki sing liyane. Carilah ilmu pengetahuan yang benar dan berharga. Jangan terlalu memikirkan apakah ilmu tersebut dicari oleh orang lain atau tidak. Yang penting, ilmu tersebut bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Mengko nandu rasa duwe dolanan. Ketika Anda merawat hati dan jiwa dengan baik, Anda akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Ojo tumeh yen sekul, ojo tumeh yen samir. Jangan merasa puas dan sombong ketika berada di puncak kesuksesan, dan jangan pula putus asa ketika menghadapi kegagalan. Tetap rendah hati dalam keberhasilan dan tetap tegar dalam menghadapi kegagalan. Iki soko pandito pados mangsani paduka. Kita harus belajar dari orang bijaksana dan mendengarkan nasihat para pemimpin yang baik untuk meningkatkan diri dan mencapai kemajuan. Ojo adikang adikung adikuno. Jangan jadi orang yang sok berkuasa, sok besar, sok paling sakti. Sifat-sifat ini penuh dengan hal-hal negatif lainnya, bisa membuat seseorang terjerumus dan tersesat. Luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, sugih tanpa bondo. Berani berjuang walaupun tanpa membawa massa. Mampu menang tanpa merendahkan dan mempermalukan orang lain. Menjadi orang yang berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, dan menjadi kaya tanpa didasari harta benda. Adil ing panggonan, adil ing paringan. Menjadi adil dan bijaksana dalam memberi dan menerima adalah prinsip penting dalam kehidupan. Kita harus berlaku adil dan bijaksana dalam segala aspek hubungan sosial. Urip iki bedo-bedo, urip iki mau mampir ngendi. Hidup ini sementara dan berubah-ubah. Hidup hanya singgah untuk sementara waktu. Oleh karena itu, manfaatkanlah hidup ini dengan berbuat baik dan beribadah kepada Tuhan. Isin-isin sing rasa kahanan, mung jaman dadi konco. Rasa syukur dan kerendahan hati akan membuat seseorang merasa kaya dalam hidup. Tidak peduli berapa banyak harta yang dimiliki. Persahabatan yang tulus dan kedamaian hati adalah harta yang sejati. Urip sing kuwe ora karuan, pancen banyu seta. Hidup yang penuh dengan kesenangan materi dan kenikmatan duniawi tanpa arah dan tujuan yang benar bisa menjadi racun bagi jiwa dan menyebabkan seseorang tersesat dari kebenaran. Ojo gumun, ojo gede, ojo pinter supados tansah bau. Jangan sombong, jangan merasa lebih dari orang lain, dan jangan sombong karena kecerdasan. Tetaplah rendah hati dan bersikap sederhana agar selalu merasa bahagia. Datang serik lamun ketaman, datang susah lamun kelangan. Jangan mudah sakit hati ketika tertimpa sebuah musibah.
Jangan sedih ketika kehilangan sesuatu. Pada dasarnya, musibah yang menimpa manusia merupakan ujian dan cobaan dari Allah. Perasaan sakit hati dan sedih tidak perlu berlarut-larut karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua hanya sementara yang bisa berakhir kapan saja. Ojo guminter mundak keplinger, ojo jitro mundak ciloko. Jangan merasa paling pandai agar tak salah arah. Jangan berbuat curang agar tidak celaka. Menjadi orang yang merasa paling pintar justru bisa menjadi senjata makan tuan yang berujung pada jalan yang salah. Sedangkan berbuat curang juga hanya akan membawa kerugian pada diri sendiri. Lamun siro den wani mulyo, kecap bakal sembrani. Jika Anda berani berbuat baik dan mulia, nama baik Anda akan dikenang dan disanjung oleh banyak orang. Ono ing dalu, ono ing roso, sekotakon usur resik. Jangan hanya mengandalkan ceramah dan pengetahuan intelektual semata, tetapi juga mendalami ajaran dan merasakan kebenaran di hati, sehingga ketika ditanya, Anda sudah memiliki pemahaman yang dalam. Ora ilang kang ilang, ora rugi kang rugi. Jangan khawatir kehilangan apa yang telah hilang, dan jangan merasa rugi kehilangan apa yang telah hilang. Setiap kehilangan memiliki hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Ono titah lan wasiat, ono kewajiban lan hak. Saestu sami turun saka Gusti Allah. Ada perintah dan wasiat, ada tanggung jawab dan hak. Semua berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Kita harus taat kepada perintahnya, bertanggung jawab atas tugas kita, dan menghormati hak orang lain. Ojo milik barang kang melo, ojo mangru mundak kendo. Jangan mudah tergiur dengan barang mewah, cantik dan indah, karena semua hanya sementara dan dapat hilang kapan saja. Barang-barang yang penuh dengan kemewahan juga bisa menyesatkan. Dan jangan berpikir mendua atau pelin-pelan agar niat dan semangat tidak berkurang.